Pernahkah Anda berhenti sejenak untuk mempertimbangkan, apakah yang Anda sebut sebagai kenyataan benar-benar seperti yang tampak? Mungkin apa yang Anda lihat, rasakan, dan alami adalah proyeksi dari sesuatu yang jauh lebih dalam, sesuatu yang terjadi di dalam diri Anda, tetapi tercermin di dunia sekitar Anda dengan cara yang halus dan seringkali tak terlihat. Apa yang Anda lihat dan pengalaman yang Anda lalui bukanlah peristiwa yang terjadi secara acak atau sekadar kebetulan belaka. Ada sesuatu yang lebih dalam yang sedang bekerja, sesuatu yang ketika dipahami, mengungkapkan kekuatan sejati yang dimiliki setiap dari kita terhadap dunia di sekitar kita. Bayangkan alam semesta sebagai cermin, yang memantulkan kembali segala sesuatu yang Anda proyeksikan dari dalam diri. Segala yang Anda pikirkan, rasakan, dan yakini, tidak terkunci dalam dunia batin Anda. Sebaliknya, energi-energi batin ini menemukan cara untuk mewujudkan diri, dan mengekspresikan dirinya dalam kehidupan sehari-hari Anda, membentuk situasi, pertemuan, dan bahkan tantangan yang Anda hadapi. Bukankah menarik jika Anda bisa memahami dengan tepat bagaimana ini bekerja? Dan yang lebih penting, belajar bagaimana menggunakan pengetahuan ini untuk mengubah kenyataan Anda? Apa yang jarang disadari oleh kebanyakan orang adalah bahwa kita seringkali membentuk pengalaman kita tanpa kita sadari. Pikiran yang kita biarkan mengalir bebas, emosi yang kita abaikan atau tekan, dan keyakinan yang tidak pernah kita pertanyakan, secara perlahan membentuk rangka kehidupan kita. Dan yang paling mengesankan dari semua ini adalah bahwa, bahkan ketika kita tidak menyadarinya, proses penciptaan ini terus berlangsung. Inilah yang mulai kita ungkapkan ketika kita memahami hakikat sejati dari realitas, dan dampak keadaan batin kita terhadap dunia di sekitar kita. Pikirkanlah, apa yang sedang Anda ciptakan saat ini tanpa menyadarinya? Jika kenyataan di sekitar Anda adalah cerminan, apa yang dikatakannya tentang apa yang terjadi di dalam diri Anda? Ada sebuah hukum, konsep universal yang mengatur hubungan antara apa yang kita bawa di dalam diri kita dan apa yang kita alami di luar. Dengan memahami hukum ini, Anda membuka kekuatan untuk membentuk kenyataan Anda dengan cara yang sadar, disengaja, dan mendalam. Hari ini, kita akan menyelami kebijaksanaan kuno yang sangat kuat, sebuah hukum universal yang membawa kekuatan luar biasa. Hukum universal ini menunjukkan bahwa dunia yang Anda lihat adalah cermin setia dari siapa Anda di dalam. Hari ini akan menjelajahi perjalanan pemahaman dan transformasi, di mana tabir antara apa yang Anda anggap nyata, dan apa yang dapat Anda ciptakan akan diangkat. Dan ini akan membawa Anda untuk menemukan hakikat sejati dari realitas. Selama bertahun-tahun, para bijak dan mistikus dari berbagai tradisi telah mengamati suatu kebenaran universal yang meresap dalam seluruh keberadaan. Apa yang terjadi di dalam diri kita pasti tercermin dalam dunia di sekitar kita. Kebijaksanaan ini terwujud dalam ajaran hermetik kuno, di mana hukum korespondensi muncul sebagai salah satu prinsip dasar. Prinsip ini dirangkum dalam frasa, sebagaimana di atas, demikian pula di bawah, sebagaimana di dalam, demikian pula di luar. Namun, apa arti sebenarnya dari frasa ini? Hukum korespondensi mengajarkan kita bahwa ada hubungan cerminan yang mendalam antara dunia batin dan dunia luar. Hukum ini menyiratkan bahwa segala yang kita alami di luar, situasi, keadaan, dan orang-orang yang kita temui, secara tertentu terhubung dengan keadaan batin kita, keyakinan, pikiran, emosi, dan sikap kita. Bahkan jika tidak kita sadari, secara aktif memengaruhi realitas yang kita persepsikan. Dalam hermetisisme, pemahaman akan hukum ini dianggap sebagai kunci untuk menguraikan misteri alam semesta. Hermes Trismegistus, yang memengaruhi pemikiran esoteris barat, menyatakan bahwa segala sesuatu di alam semesta saling terhubung oleh pola yang serupa. Apa yang terjadi di mikrokosmos, yaitu di dalam diri kita, tercermin dalam makrokosmos, dunia luar yang kita alami. Ini berarti bahwa setiap pikiran, setiap emosi, setiap keyakinan yang kita pegang di dalam diri,
menciptakan gelombang pengaruh yang membentuk situasi dan orang-orang yang kita temui. Banyak dari kita percaya bahwa kita hanyalah penerima pasif dari apa yang terjadi di sekitar kita. Namun, hukum korespondensi menantang kita untuk meninjau kembali pandangan ini. Hukum ini membuat kita menyadari bahwa kita adalah peserta aktif dalam proses ini, bukan sekadar penonton. Dan ketika kita memahami prinsip ini, persepsi bahwa kita memiliki kemampuan untuk membentuk kenyataan demi kebaikan kita mulai terbentuk. Berbeda dengan kenyataan yang hanya dianggap terjadi tanpa alasan atau tanpa kendali kita, kenyataan yang dibentuk oleh hukum korespondensi adalah kenyataan yang secara langsung dipengaruhi oleh energi-energi batin yang kita bawa. Keyakinan yang membatasi dapat menciptakan hambatan eksternal, sementara pikiran tentang kelimpahan dapat membuka pintu yang sebelumnya tampak tertutup. Kunci untuk memahami hukum ini terletak pada persepsi bahwa dunia luar sebenarnya adalah semacam cermin yang memantulkan kembali apa yang ada di dalam diri kita. Ini bukan hanya tentang bereaksi terhadap apa yang ditawarkan dunia kepada kita, tetapi juga tentang menyadari bagaimana sikap batin kita, seringkali tanpa kita sadari, sedang menciptakan keadaan tersebut. Hidup yang kita jalani saat ini, tidak peduli seberapa kacau atau harmonis tampaknya, adalah cerminan setia dari keyakinan dan keadaan emosional kita. Inilah saat penerapan praktis dari pengetahuan ini mulai muncul, ketika kita menghubungkan kebijaksanaan ini dengan fungsi dari 3 ranah eksistensi: fisik, mental, dan spiritual. Pertama, pada ranah fisik, kita dapat mengamati efek langsung dari tindakan kita sehari-hari terhadap realitas yang kita bangun. Pilihan, kebiasaan, dan bahkan tindakan kecil sehari-hari membentuk dunia di sekitar kita. Bayangkan tubuh manusia sebagai tanah subur dari sebuah taman. Tindakan yang kita lakukan, entah itu merawat kesehatan, menjaga rutinitas olahraga, atau makan secara seimbang, seperti benih yang ditanam di tanah ini. Seiring waktu, tindakan ini menciptakan akar yang kuat, memungkinkan pikiran dan jiwa berkembang dengan sehat. Sebaliknya, mengabaikan tindakan perawatan fisik ini menciptakan pantulan negatif yang melampaui tubuh, mempengaruhi keseimbangan mental dan spiritual. Sebagai contoh, ketika kita menjaga kesehatan fisik dengan baik, kita langsung merasakan refleksinya pada kejernihan pikiran kita. Tubuh yang terjaga baik dan aktif cenderung menghasilkan pikiran yang lebih tenang, jernih, dan terpusat. Efek fisik ini pada akhirnya melampaui tubuh, memengaruhi cara kita memandang kehidupan, dan terhubung dengan dunia di sekitar kita. Harmoni dimulai dari fisik, namun tidak berhenti di sana. Sebagaimana merawat tanaman bukan hanya tentang menyiramnya, tetapi juga memastikan kesehatan akarnya. Merawat tubuh secara langsung mencerminkan realitas eksternal yang lebih seimbang. Pada ranah mental, hukum korespondensi menampakkan salah satu efeknya yang paling mencolok. Pikiran kita bertindak sebagai lensa yang melaluinya kita melihat dunia. Dan persepsi ini menentukan bagaimana kita menafsirkan dan bereaksi terhadap situasi. Bayangkan pikiran Anda sebagai layar, tempat Anda memproyeksikan film kehidupan Anda. Jika pikiran Anda terus-menerus terfokus pada kekurangan, kesulitan, atau keterbatasan, narasi inilah yang akan Anda ciptakan dan lihat di dunia eksternal. Sebaliknya, pikiran yang selaras dengan kelimpahan dan kemungkinan, mulai membentuk realitas yang lebih luas, penuh dengan peluang. Hukum korespondensi mengajarkan bahwa pola pikir kita bukan hanya refleksi dari keyakinan internal, mereka menjadi filter yang membentuk apa yang relevan bagi kita di dunia luar. Apa yang Anda pilih untuk difokuskan, pada akhirnya akan tumbuh dalam persepsi Anda. Fenomena ini terlihat ketika Anda mencari sesuatu yang spesifik. Anda mulai melihatnya di mana-mana. Ini karena pikiran kita melatih diri untuk mengenali apa yang selaras dengan fokus internal kita. Dengan kata lain, apa yang sering kita pikirkan, mulai termanifestasi secara nyata di sekitar kita. Kemudian kita sampai pada ranah spiritual, di mana hukum korespondensi beroperasi dengan cara yang lebih halus namun sama kuatnya. Apa yang umumnya kita sebut frekuensi energi batin,
sebenarnya adalah getaran emosional dan spiritual yang kita bawa dalam diri kita. Getaran ini beresonansi di alam semesta dan menarik orang, situasi, dan pengalaman yang berada pada gelombang yang sama. Sama seperti stasiun radio yang menyetel frekuensi dalam jangkauannya, frekuensi spiritual kita menarik apa yang selaras dengannya. Jika getaran kita terus-menerus berada dalam keadaan ketakutan, kekurangan, atau frustrasi, itulah yang akan hidup kembalikan kepada kita. Namun, ketika kita menaikkan frekuensi kita ke keadaan syukur, cinta, dan tujuan, kita mulai menarik orang dan peluang yang mencerminkan kualitas-kualitas ini. Ranah spiritual ini adalah tempat koneksi terdalam terjadi, bukan hanya antara manusia, tetapi juga antara kita dan alam semesta secara keseluruhan. Resonansi yang kita pancarkan menghubungkan kita dengan kekuatan yang lebih besar. Dan di dalam bidang getaran inilah, kita mulai merasakan bagaimana peristiwa yang tampaknya acak dalam hidup kita, sebenarnya dibentuk oleh energi yang kita pancarkan. Kita menarik apa yang mencerminkan esensi spiritual kita, baik melalui momen sinkronisitas, maupun dalam hubungan yang kita bina. Segalanya adalah pantulan setia dari apa yang bergetar dari dalam diri kita. Dengan mengintegrasikan ketiga ranah eksistensi ini, fisik, mental, dan spiritual, hukum korespondensi memanifestasikan dirinya secara utuh, menunjukkan bagaimana ketiga ranah ini saling terkait. Tindakan fisik dapat meningkatkan pikiran kita, pola pikir dapat memengaruhi frekuensi energi kita, dan getaran spiritual dapat membentuk peristiwa di dunia luar kita. Siklus keterhubungan ini mengungkapkan kedalaman sejati dari hukum ini. Ia tidak beroperasi secara terpisah, melainkan dalam sinergi yang berkelanjutan antara berbagai aspek eksistensi kita. Realitas yang Anda jalani saat ini adalah hasil dari dinamika antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Saat pemahaman ini semakin dalam, Anda mulai melihat bagaimana perubahan kecil pada salah satu ranah ini dapat menghasilkan transformasi signifikan di seluruh kehidupan Anda. Realitas, seperti yang telah kita pelajari, mencerminkan apa yang ada di dalam diri kita. Dan dinamika ini dapat terlihat jelas melalui contoh-contoh spesifik yang menunjukkan kekuatan hukum ini. Setiap aspek dari keberadaan kita, baik pada ranah fisik, mental, maupun spiritual, merespons korespondensi ini secara halus namun intens. Pada ranah fisik, salah satu praktik paling kuat yang mencerminkan hukum korespondensi adalah meditasi. Pada awalnya, mungkin terlihat seperti tindakan sederhana, duduk diam dan mengamati napas. Tetapi efek dari praktik ini jauh melampaui permukaan. Ketika kita duduk untuk bermeditasi, kita melakukan tindakan fisik yang mulai membentuk pola mental dan spiritual kita secara langsung. Konsistensi dalam meditasi menciptakan koneksi neural baru di otak. Koneksi ini bagaikan jalur baru yang memfasilitasi kejernihan pikiran dan ketenangan. Otak mengorganisir dan memperkuat area yang berkaitan dengan mindfulness dan kesejahteraan emosional. Seiring waktu, efek ini meluas keluar pikiran. Dengan berlatih meditasi setiap hari, kita mulai mengalami peningkatan dalam frekuensi energi kita. Apa yang dulu merupakan pikiran yang penuh gangguan, berubah menjadi keadaan yang lebih terfokus, lebih selaras dengan kedamaian dan rasa syukur. Perubahan dalam frekuensi batin ini pada ranah spiritual tercermin dalam dunia eksternal. Situasi yang dulunya menyebabkan kecemasan atau stres, mulai dilihat dengan lebih tenang. Tindakan fisik sederhana seperti meditasi, memiliki kekuatan untuk tidak hanya mengubah keadaan mental, tetapi juga menarik pengalaman dan orang-orang yang selaras dengan energi yang lebih tinggi ini. Sekarang, mari kita amati ranah mental. Pikiran tentang kekurangan adalah salah satu contoh paling jelas tentang bagaimana hukum korespondensi beroperasi dalam kehidupan kita. Ketika seseorang terjebak dalam siklus mental kekurangan, kekurangan sumber daya, kekurangan peluang, kekurangan cinta, pola ini menciptakan filter melalui mana orang tersebut memandang dunia. Segala sesuatu di sekitarnya tampak memperkuat keyakinan ini, peluang yang mungkin ada tidak terlihat, dan situasi yang memperkuat perasaan kekurangan tampak terus terulang. Dalam keadaan ini,
Realitas eksternal secara setia berkorespondensi dengan keadaan internal kekurangan. Namun, ketika terjadi perubahan mental, saat seseorang dengan sadar memutuskan untuk fokus pada pikiran tentang kelimpahan, seluruh skenario berubah. Bukan karena keadaan eksternal berubah secara langsung, tetapi karena persepsi internal telah bergeser. Kini, orang ini mulai melihat peluang yang dulunya tidak terlihat, pintu yang tampaknya tertutup kini tampak terbuka, dan hubungan dengan orang serta situasi yang bergetar dalam energi kelimpahan menjadi lebih sering terjadi. Hidup yang sebelumnya terasa sempit kini mulai meluas. Pada ranah spiritual, korespondensi terwujud dengan lebih dalam. Bergetar pada frekuensi negatif seperti ketakutan, kemarahan, atau kebencian, menciptakan resonansi yang menarik lebih banyak energi ini ke dalam kehidupan seseorang. Ini seperti menyetel ke sebuah saluran radio. Jika kita disetel pada frekuensi rendah, kita hanya mendengar dan merasakan suara-suara yang sesuai dengan getaran itu. Demikian pula, orang yang bergetar dalam kondisi ini mulai memperhatikan lebih banyak konflik, tantangan, dan negativitas di sekitar mereka. Interaksi dengan dunia ditandai dengan frustrasi, dan realitas eksternal merespons medan vibrasi ini dengan mencerminkan kembali apa yang dipancarkan secara internal. Di sisi lain, ketika seseorang dengan sadar memutuskan untuk mengembangkan frekuensi yang lebih tinggi, seperti rasa syukur dan cinta, pantulan dalam dunia eksternal menjadi jelas. Praktik rasa syukur misalnya, meningkatkan vibrasi pribadi ke keadaan yang penuh. Ketika kita merasa bersyukur, kita memberitahu alam semesta bahwa kita sudah memiliki apa yang kita butuhkan. Keadaan kelimpahan batin ini menarik pengalaman dan orang yang beresonansi dengan frekuensi yang sama. Situasi yang mungkin dulu dianggap negatif, kini dilihat dengan lebih pengertian dan penerimaan. Dan seiring frekuensi yang lebih tinggi ini semakin kuat, realitas eksternal mulai mencerminkan keadaan baru ini, membawa lebih banyak peluang, hubungan, dan peristiwa yang selaras dengan energi positif ini. Dengan demikian, hidup yang kita alami adalah hasil langsung dari apa yang kita vibrasikan di setiap ranah ini. Dan interkoneksi antara fisik, mental, dan spiritual memungkinkan kita untuk memahami bagaimana dampak dari perubahan internal kecil dapat menghasilkan transformasi yang kuat. Pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika antar ranah ini juga membantu kita melihat bahwa setiap dari kita memiliki kekuatan untuk mengubah realitas kita di berbagai tingkatan. Dengan mengintegrasikan kebijaksanaan ini, kita dapat melihat bagaimana semua tindakan dan keadaan batin kita saling terhubung, menciptakan siklus penciptaan dan refleksi yang berkelanjutan. Kenyataannya adalah bahwa kita bertanggung jawab atas realitas yang mengelilingi kita. Namun ada elemen penting yang menjaga siklus ini tetap berjalan secara sadar dan sengaja, yaitu kesadaran internal. Menyadari pikiran, emosi, dan keyakinan kita adalah langkah pertama menuju membentuk realitas yang selaras dengan apa yang benar-benar kita inginkan. Pernahkah Anda bertanya-tanya, berapa banyak pikiran dan emosi Anda yang luput dari perhatian sepanjang hari? Faktanya, sebagian besar waktu kita beroperasi secara otomatis, bereaksi terhadap rangsangan eksternal, tanpa menyadari bahwa keadaan internal inilah yang sesungguhnya membangun realitas di sekitar kita. Dan apa yang itu ajarkan kepada kita? Bahwa jalan untuk mengubah apa yang kita lihat di dunia, dimulai dari dalam diri kita. Disinilah kekuatan tanggung jawab diri berperan. Segala sesuatu yang terjadi di luar diri kita, bermula dari dalam. Prinsip ini bukan sekadar gagasan abstrak. Ini adalah kunci untuk mengakses kendali atas hidup kita sendiri. Ketika kita memahami bahwa pengalaman eksternal kita adalah cerminan dari apa yang kita vibrasikan di dalam diri, kita mulai mengenali kekuatan yang kita miliki untuk mengubah arah perjalanan hidup kita. Ini bukan berarti bahwa semua keadaan akan berada di bawah kendali kita, tetapi berarti bahwa cara kita bereaksi terhadapnya dan apa yang kita tarik sebagai konsekuensi sangat berkaitan dengan kesadaran internal kita. Namun, tanggung jawab ini membawa kebutuhan akan pemantauan terus-menerus. Karena kita tidak bisa sekadar berharap mengubah realitas, tanpa secara aktif mengamati apa yang kita rawat di dalam dunia batin kita.
Pikiran dan emosi otomatis yang kita abaikan seringkali menghalangi upaya kita, membuat kita jauh dari realitas yang ingin kita ciptakan. Jadi, kekuatan transformasi yang sesungguhnya berasal dari praktik membina kesadaran internal. Namun, bagaimana kita bisa mempraktikkan pemantauan ini secara efektif? Salah satu alat yang paling kuat adalah meditasi. Ketika kita bermeditasi, kita belajar untuk mengambil jarak dari pikiran-pikiran yang muncul, dan sekadar mengamatinya tanpa terlibat atau didominasi olehnya. Praktik ini membantu kita mengenali pola-pola internal yang seringkali luput dari perhatian, dan memberi kita kejernihan yang diperlukan untuk menyesuaikan pola-pola tersebut sesuai dengan hasil yang ingin kita lihat di dunia luar. Bermeditasi bahkan hanya beberapa menit sehari, seperti membersihkan cermin batin, memungkinkan kita untuk melihat lebih jelas apa yang sebenarnya terjadi di dalam diri kita. Praktik efektif lainnya adalah menulis jurnal pikiran. Menulis jurnal atau mencatat pikiran-pikiran yang muncul sepanjang hari bisa menjadi cara yang ampuh untuk memantau kondisi internal kita. Saat menulis, kita mengangkat ke permukaan tentang keyakinan dan emosi yang mungkin berulang secara tidak sadar. Dengan mencatat pikiran-pikiran ini, kita mendapatkan perspektif yang lebih jelas tentang apa yang kita masukkan ke dalam pikiran kita, dan akibatnya, ke dalam dunia luar. Ini memberi kita kesempatan untuk mempertanyakan keyakinan tersebut, dan mengarahkan kembali ke arah yang lebih konstruktif. Kunci untuk mempertahankan pemantauan yang sadar adalah fokus pada tindakan yang berkelanjutan dan kendali pribadi. Ini bukan tentang latihan untuk kesempurnaan, tetapi tentang praktik harian. Ketika kita mengambil tanggung jawab atas keadaan internal kita, kita menjadi mampu menciptakan hidup yang kita inginkan selangkah demi selangkah. Perubahan kecil dalam cara kita berpikir dan bereaksi memiliki efek kumulatif yang membentuk dunia di sekitar kita dengan cara yang seringkali mengejutkan, bahkan mereka yang skeptis sekalipun. Kebangkitan kesadaran internal adalah awal dari perjalanan transformasi. Setiap kali kita mengenali pola mental negatif atau emosi yang tidak bermanfaat, kita memiliki kesempatan untuk mengubahnya. Dan seiring kita melangkah maju dalam proses ini, realitas eksternal kita mulai mencerminkan keadaan baru ini. Kekuatan terletak pada tindakan kecil sehari-hari. Momen saat kita memutuskan untuk bermeditasi, ketika kita menuliskan pikiran kita, atau tindakan sederhana untuk bersyukur atas apa yang sudah kita miliki. Ketika kita menyadari dunia batin kita menemukan bahwa kita sesungguhnya sedang membentuk apa yang akan datang. Ini membawa kita pada kesadaran bahwa, dengan membina kesadaran ini, kita secara praktis sedang menciptakan fondasi untuk masa depan yang lebih selaras dengan keinginan dan niat sejati kita. Terima kasih telah berpartisipasi dalam perjalanan ini bersama saya. Jika video ini beresonansi dengan Anda, saya mengundang Anda untuk menyukai dan membagikan video ini kepada orang lain, agar mereka juga dapat merasakan manfaat dari pesan ini. Dan jangan lupa tinggalkan komentar di bawah untuk berbagi pemikiran, refleksi, dan pengalaman Anda. Terima kasih kembali atas perhatian Anda dan atas kebersamaan Anda. Salam hidup penuh kelimpahan. Sampai jumpa. Salam.